Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam program Renungan Pagi GPDI Tiberias Bogor. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali kami mengucap syukur untuk segala pemeliharaan Tuhan, untuk segala kebaikan Tuhan yang boleh kami alami. Tuhan Yesus, hari ini sebelum kami melakukan segala sesuatu, kami mau merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Terpujilah akan nama Bapa di surga. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah Injil adalah harta. Saya ulangi, Injil adalah harta. Mari kita buka Alkitab kita di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-14. 2 Timotius 1 ayat 14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Harta, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki makna segala sesuatu yang menjadi kekayaan seseorang atau kelompok, baik berupa benda berwujud seperti rumah, emas, uang, mobil, tanah, dan lain sebagainya, maupun benda tak berwujud seperti hak cipta, saham, hak kekayaan intelektual, dan lain-lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dimiliki atau dikuasai. Baru-baru ini ramai diperbincangkan di media tentang seorang pesohor yang mengenakan perhiasan yang sangat indah. Nilainya ditaksir lebih dari 9 miliar. Saya yakin dia akan menyimpan perhiasannya dengan baik di tempat yang terbaik, di tempat yang aman, yang orang lain tidak dapat mencurinya. Itu adalah harta yang indah bagi dia. Ya, ayat Alkitab yang barusan kita baca dalam 2 Timotius 1 ayat 14 berkata, peliharalah harta yang indah yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Umumnya, untuk memperoleh harta, kita bekerja dengan giat. Kita mengelola keuangan dengan baik. Hari ini, kita membaca firman Tuhan bahwa ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dipercayakan suatu harta yang indah. Apakah harta yang indah itu? Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman yang kita lihat hari ini dalam bentuk Alkitab atau Injil, itulah harta yang indah. Firman atau Injil yang menolong kita, mengarahkan kita untuk berjalan dalam kebenarannya. Lewat firman Tuhan, lewat Injil yang kita baca, kita bisa tahu kalau segala sengat iblis sudah dihancurkan oleh kuasa darah Yesus. Iblis tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Kemudian, kehendak kita pun bukan lagi yang berkuasa dalam hidup kita, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Galatia 2 ayat 20 bagian A. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tidak salah kita bekerja, berusaha untuk giat
untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Tetapi yang Yesus mau, yang Tuhan mau, hati kita melekat kepada Dia. Kita mengarahkan pandangan kita hanya kepada Yesus saja. Kita mengarahkan pandangan kita hanya kepada Bapa di surga. Sebab di mana harta kita berada, disitulah hati kita juga berada. Iman, kasih karunia, dan kebenaran adalah harta yang Tuhan titipkan kepada kita, bukan untuk disia-siakan, tapi untuk dijaga dengan setia. Kita tidak dapat melakukannya sendiri. Hanya Roh Kudus yang mampu menuntun hati kita untuk berjalan seturut dengan kehendak-Nya. Tugas kita hanyalah setia. Kekuatan kita berasal dari Roh Kudus, dan harta kita adalah Injil yang hidup. Sekali lagi, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, yang boleh mengingatkan kami kalau kami memiliki harta yang indah, harta yang terindah yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kami oleh Roh Kudus yang diam di dalam hati kami. Biarlah kami boleh memelihara harta yang indah itu. Kami boleh memelihara firman-Mu Tuhan. Hati kami melekat kepadamu Tuhan, sehingga kami boleh berkenan kepadamu Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami melalaikan akan firman-Mu Tuhan Yesus. Pagi hari ini kembali kami diingatkan untuk memelihara harta yang terindah yang Tuhan sudah siapkan, yang Tuhan sudah berikan bagi kami semua. Apapun yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini, biarlah pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat menikmati hari yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.